Untuk berikutnya saya lanjutkan. Saya masuk ke slide 10. Mohon maaf tadi kita kepotong karena pedicab ini dia hanya 10 menit. Jadi akan saya buat per 10 menit. Nah, di sini coba kita lihat. Hutang bank ada juga mensyaratkan pembayaran bunga pada saat kredit ditarik. Untuk bunga yang dibayarkan di muka, jumlah uang yang diterima, entitas akan dikurangi dengan bunga. Pembayaran di muka atas bunga akan mengurangi jumlah utang yang diterima. Pokok utang adalah jumlah utang dalam kontrak dikurangi dengan bunga yang dipotong atau dibayarkan. Nanti kita lihat, mungkin Anda sedikit bingung secara deskriptifnya. Nanti kita lihat contoh seperti contoh-contoh sebelumnya. Contoh sebelumnya tidak sampaikan di atas tadi. Sekarang saya masuk ke slide 10. Nah, ini ada contoh. Ada contoh hutang bank jangka pendek, bunga dibayar di depan. Dalam hal ini istilahnya namanya zero coupon. PT Lau tanggal 2 Oktober menarik utang jangka waktu 6 bulan dari Bank Mega dengan bunga 15% per tahun dari pokok yang dipotong pada awal. Saya minta mungkin tiap pertemuan kita nggak akan saya tidak akan memberikan kasus dalam bentuk soal. Coba saya minta Anda menganalisis setiap angka-angka yang telah saya beri contoh soal. Nah, nanti di case yang saya kasih itu case-nya lebih kepada situasi saat ini. Itu yang mungkin saya kasih di awal-awal ini. Nah, seperti contoh ini, mungkin Anda bisa lihat apa sih yang dimaksud dengan zero coupon, contoh dari ini. Nah, dari contoh ini bisa ditemukan kasus antara PT Lau dan Bank Mega. Artinya PT Lau di sini dia menarik utang, dia pinjam kepada Bank Mega. Nah, kemudian dengan bunga 15% per tahun dari pokok bunga yang dipotong di awal, pada saat jatuh tempo PT Lau membayar sebesar 400 juta. Jumlah kas yang diterima sebesar 400 juta itu dari 400 kali 15% enggak 6 per 12. Artinya dia telah membayar bunga di depan. Namun kas yang diterima hanya karena langsung dipotong bunga, jadi itu namanya diskon utang bank. Jadi dia menerima secara kas 370 juta, tapi yang harus dibayarkan adalah 400 juta. Ini maksud dari zero coupon. Nah, kemudian di slide berikut, bunga dibayarkan sekali di akhir sehingga perhitungan bunga efektif dengan membagi bunga dengan pokok utang bunga. Dan utang bunga di sini 30 juta karena total utangnya 400 juta, jadi bunganya 30 juta. Kita mencari presentasinya berapa sih sebenarnya ya. Nah, 8,11% untuk 6 bulan atau 16,22% setahun. Nah, kemudian kita membuat jurnal penyesuaian 15 juta. Jadi 30 juta, 6 bulannya adalah 15 juta. Nah, bunga dihitung dengan bunga efektif kalau setahun 16,22 kali 3 per 12 dikali 370 juta, 15 juta pembulatan. Nah, jurnal pada saat jatuh tempo 30 Maret 2018 adalah sekian cara menghitungnya jurnalnya. Tuh. Kemudian di sini juga ada penjelasan tentang kapitalisasi provisi. Ya, mungkin nanti Anda bisa melihat. Anda bisa baca. Kemudian ada nah ini tadi kita menggunakan zero coupon, sekarang kita utang bank jangka pendek dengan provisi. Apa itu nanti provisi? Nah, contoh PT Semeru tanggal 1 November 2017 menarik dari Bank Mulia utang sebesar 100 juta dengan bunga 12% per tahun dari pokok yang akan dibayarkan bersama dengan pelunasan tanggal 30 Januari 2018. Bunga Mulia mengenakan biaya admin 1,5% dari jumlah utang yang ditarik sehingga kas yang diterima oleh PT Semeru 100 juta. Kurangi 1,5, jadi kita bukan kita, dalam hal ini Anda berlakulah seakan-akan Anda sebagai PT Semeru. Nah, jurnal yang harus dibuat adalah kas, diskon utang bank 100 juta, tapi terima secara kas 98. Di situ ada diskon sebesar 1,5. 1,5 ini karena ada
eh biaya admin ya 1,5%. Ini rincian perhitungannya seperti ini. Coba bisa dilihat utang bank. Mohon maaf kalau secara learning Anda mungkin susah memahami karena kita tidak tatap muka, tapi saya minta Anda bisa menganalisis, kemudian nanti Anda bisa kasih komen. Saya akan buka forum, sekali lagi saya akan buka diskusi forum, apa yang ingin Anda tanyakan. Oke, ini kalau dengan provisi, ini lanjutan dari jurnalnya pada saat jatuh tempo. Ini ya. Kemudian jurnal, slide berikut ada namanya line of credit atau standby loan. Nah, di sini contohkan PT Kelut tanggal 1 Desember memberikan fasilitas line of credit dari Bank Harta. Nah, jadi memang kita materi ini contoh-contoh perusahaan itu berhutang dengan berbagai jenis, ada zero coupon, ada provisi, nah ada line of credit. Saya minta Anda menyimak dari setiap PowerPoint yang akan saya kasih. Saya sadar karena memang karena tanpa tatap muka kurang efektif, tapi saya bisa kelas ini interaktif meskipun tidak pernah tatap muka. Dan saya harap juga setiap diskusi Anda bisa memberi komen nanti di setiap topik yang akan saya share. Ya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangan untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.